Pemirsa, bakat multitalenta sepertinya menurun pada diri anak-anak Irfan Hakim, Aisyah Maidina Hakim, dan Hafiz Jalu Hakim yang aktif mengikuti olahraga berkuda. Tak hanya mewarisi bakat ayahnya di dunia hiburan, Aisyah dan Jalu juga menunjukkan kemampuannya dalam olahraga berkuda dengan mengikuti berbagai lomba berkuda. Di tengah kesibukannya yang padat, ayah 5 anak itu menyempatkan diri menemani kedua anaknya dalam menyalurkan hobi berkudanya. Naik 3 kuda, Jedina, Sword, sama Chloe. And ini tuh sebenarnya competition pertama aku sama Jedina setelah yang accident tahun lalu itu. Dan tadi sama Jedina tuh bagus banget, aku placing keempat dari 52 peserta dan itu keren banget. Nah tapi sayangnya tadi yang password kayaknya emang agak unlucky, terus kita berdua kayak kurang yakin, jadi ya gitu dah, it happens sometimes. Jadi tapi sebenarnya udah enak, cuman kayaknya emang unsure, jadi unlucky aja. Jadi semoga besok bisa lebih baik lagi. Dan nanti sore ada kelas derby sama Chloe. Jadi Chloe ini kuda klub, aku minjem buat lomba kelas derby dong. 1, 2, 3. Jalu, kentar, kentar. Maju dari awal. Come on. Duduk. Bahu tarik ke belakang. Good. Seminggu 2 kali. Kenapa sih suka hobi berkuda, Jalu? Mana seru aja. Seru aja. Ikut kakak Aisyah juga nggak sih? Iya. Lumayan. Lumayan, tapi berani ya, tidaknya ya. Minggu lalu harusnya Jalu tuh tanding dressage dan jumping. Dressage-nya sudah di hari Jumat. Lah pulang dari dressage dia agak panas. Besoknya sudah pakai baju untuk tanding, muntah karena sayapnya batal. Jadi minggu lalu padahal pesertanya tidak sebanyak di hari ini. Dan juga kalau yang minggu lalu itu emang ada kelas khusus untuk under 14, jadi usia 14 tahun ke bawah. Jadi cilik-cilik semua gitu minggu lalu. Malah sakit. Nah di minggu ini dia, ayah aku mau tanding lagi. Pas dilihat listnya adanya open, ada poni tapi kuda Jalu bukan poni. Nah open, si open ini tuh berarti gabung antara semua umur, jadi bapak-bapak juga bisa ikut di situ. Nah tadi Jalu 50-70 ya? Ya, 50-70 cm. Tadi 46 apa 57? 46. Tadi 40-60. Jalu nomor tandingnya itu nomor 30 dan itu tadi pada udah oke banget. Clear semuanya ya. Irfan pun menceritakan seputar kegiatan berkuda yang diikuti Jalu. Ya, hari itu Jalu mengikuti lomba berkuda untuk kategori khusus anak di bawah usia 14 tahun ke bawah. Namun lantaran sakit, akhirnya niatan Jalu untuk ikut lomba berhenti di tengah jalan. Aman nggak? Masih lanjut? Oke. Jatuh itu udah berkali-kali. Jatuhnya Aisyah sama Jalu seringan Jalu kayaknya. Iya, Jalu nggak trauma ya. Awal jatuh dia. Dia tadi lagi mau ini aja, dia masih tos-tosan dulu sama kakaknya. Pas mau tanding di atas kuda kita gini, aduh gak usah. Dia habis jatuh naik lagi terus bisa dadah gitu. Bukan orang yang itu semuanya. Kudanya ya nolak. Kudanya nolak. Terus kamu gimana? Muter lagi terus kudanya nolak lagi. Kudanya nolak. Lagi. Terus Jadinya udah ada bunyi bel. Untuk menghadapi event pertandingan tersebut, Jalu giat melakukan latihan seminggu 2 kali.
Lantas apa harapan Jalu dengan keikutsertaannya mengikuti lomba berkuda tersebut? Besok sih 30-50. 30-50. Banyak interaksi sama Aisyah karena dia harus fokus, harus relax, kalau santai. Itu kalau Jalu mah besok juga tanding lagi, si Aisyah juga tanding lagi, tapi udah alhamdulillah dua-duanya Jalu untuk tanding pertama, Aisyah untuk tanding pertama dengan Jedina lancar. Jalu sendiri nih kayak juara pertama kali, tapi akhirnya dia bisa ngasih hasil yang Iya lumayan, jadi Jalu tuh tadi banyak orang gemes, padahal dia kalau itu dia naik podium, dan Jalu tuh jadi pusat perhatian para pelatih juga karena baru sebulan inilah, sebulan 2 bulan ini berlatih, tapi keberaniannya gila luar biasa. Tak hanya Jalu, anak sulung Irfan, Aisyah Maidina Hakim lebih dulu menunjukkan bakat dan kemampuannya mengikuti berbagai lomba berkuda. Pertama kali Aisyah mengikuti kompetisi berkuda pada 2021. Keberanian Aisyah memang patut diacungi jempol. Kendati pernah mengalami insiden jatuh yang membuatnya mengalami cedera. Namun kejadian tersebut ternyata tidak membuat Aisyah kapok dan trauma. Ia kembali bangkit dan mengikuti kompetisi berikutnya. Bunda tuh kalau aku jatuh tuh yang paling heboh, padahal sebenarnya tuh aku nggak apa-apa. Aku fine-fine aja, tapi Bunda yang teriak-teriak gitu, padahal sebenarnya sih jatuh dalam olahraga berkuda tuh udah hal yang lumrah, walaupun emang sih bahaya, cuman ya jatuh tuh pasti ada kesalahannya. Nah kesalahannya itu bisa jadi pelajaran kita buat kedepannya, jadi kayak jadi refleksi aja gitu. Jalu alhamdulillah ini jadi dua-duanya pertama kali. Kalau untuk Jalu itu pertama kali bertanding jumping, kan dia juga latihannya juga baru ya sebulan lebih ini. Tapi ya pertama kali tanding jumping, tapi masih pakai kudanya kuda stable. Nah, sebetulnya Jalu juga udah beliin kuda baru buat dia minggu lalu, tapi untuk tanding seperti ini masih mentalnya masih belum berani lah pelatihnya. Nah kalau Aisyah ini tadi itu pertama kali pakai Jedina, kan biasanya dia pakai kudanya itu Dynasty Sword. Nah pertama kali pakai Jedina setelah sebelumnya di Surabaya kan pernah pakai Jedina juga jatuhnya agak fatal. Hobi olahraga berkuda yang ditekuni Aisyah mencuri perhatian warganet. Apalagi ia anak seorang selebriti papan atas yang memiliki bakat yang tidak banyak dipunyai oleh banyak orang, sekalipun mereka anak pesohor tanah air. Sebenarnya oke, dan yang sword walaupun aku jatuh, tapi itu distance-nya tuh udah lebih enak daripada sebelumnya ikut kelas meter. Bener-bener flowing, enak, terus dianya juga support, aku yang juga gak nahan-nahan banget. Cuman ya sayang aja, tapi ridingnya aku ngerasanya udah oke, kata coach juga udah oke, cuman minor mistakes aja. Ya palingan tinggal benerin dikit-dikit aja. Irfan mendukung sepenuhnya hobi yang dimiliki kedua anaknya, Aisyah dan Jalu. Untuk mendukung hobi anaknya tersebut, tak tanggung-tanggung, presenter ternama tanah air itu mendatangkan langsung kuda impor dari luar negeri yang memiliki bibit keturunan nomor 1 dunia. Lantas, tidakkah Irfan trauma dan takut dengan kejadian kecelakaan yang dialami anaknya saat menunggang kuda? Jadi karena kalau bertanding itu kan dua makhluk gitu loh. Jadi si kuda tadi gue nanya ke pelatih, emang kudanya ingat juga? Ingat, jadi dia ingat siapa yang naik dan pernah bikin dia jatuh. Dia juga ada feeling guilty-nya juga. Jadi sebelumnya tuh si Jedina tuh jadi agak takut-takut. Padahal itu di sananya juga, di luarnya juga berani, padahal bisa lebih tinggi dari tadi. Makanya hari ini pemanasan buat Jedina, perkenalan. Dari tadi semua teman-teman saya juga pada diem karena takut terjadi lagi jatuh kayak di Surabaya. Jedina tuh kan itu sebetulnya kado dari gue ketika Aisyah dapat juara 1 di tahun lalu. Akhirnya gue kasih kuda impor. Ya, tapi ya itu kuda impornya baru datang langsung dipakai karena yang si swordnya saat itu lagi cedera, belum kenal, langsung tanding. Mental kudanya juga belum kenal banget dengan ridernya. Ya udah jatuhnya fatal banget di bulan lalu. Nah mengembalikan mental kuda, mengembalikan mental Aisyah bersama dan Jedina tuh perlu waktu sampai kurang lebih setahun ini. Malam Puncak Anniversary Celebration 34 MNC Group telah digelar Sabtu malam 18 November 2023 kemarin yang mengusung tema Bangkit Bersama.
Digelar di salah satu studio tercanggih dan termegah di Asia di kawasan Kebonjeruk, digelar secara meriah dan bertabur bintang. Selamat hari ulang tahun yang ke-34 untuk MNC Group. Tema Bangkit Bersama merupakan panggilan untuk membangkitkan semangat setiap insan di MNC Group agar tetap solid, bekerja dengan disiplin, jujur, efektif, dan adaptif demi kemajuan bersama. Berbagai rangkaian kegiatan seperti MNC Amazing Race, MNC Sports Competition, dan MNC Kikoran Competition telah diikuti oleh ribuan karyawan untuk memeriahkan HUT kali ini. Selain itu, MNC Group juga terus berkomitmen untuk menjaga lingkungan melalui kegiatan sosial berkelanjutan, membangun sinergi dan kolaborasi dengan masyarakat. Mari kita terus bergerak maju, berinovasi untuk menjadi inspirasi bagi generasi mendatang. 34 tahun MNC Group, bangkit bersama, jadi juara. Tema kita tahun ini kan bangkit bersama ya, tadi saya belum sampaikan juga. Doa dan harapannya ya dengan situasi dan kondisi a lot of global changes juga yang terjadi di dunia ya, baik ya kita kan udah berapa tahun lalu lewatin COVID lah, terus kan there's a lot of wars going on, a lot of digital changes juga. Kita harapannya ke depannya bisa lebih adaptif, selalu inovatif, dan sesuai dengan tema tahun ini bangkit bersama ya, kita bisa terus bangkit bersama sebagai satu kesatuan di MNC Group. Sederet artis, penyanyi, dan band kenamaan ikut memeriahkan MNC Group Anniversary Celebration 34 tersebut. Sebut saja seperti penampilan Lesti Kejora, Happy Asmara, Trivanita yang terdiri dari Novia Bahmit, Olivia Pardede, Rabet Sonia, Nuyoman Paul, Roni Parulian, serta masih banyak lagi mencuri perhatian penonton. But nothing's gonna change my love for you. Malam bantu aku untuk meluluhkan dia, bintang bantu aku untuk tenangkan dia. Lantas seperti apa perasaan mereka bisa ikut memeriahkan acara HUT MNC Group ke-34 tersebut? Seru banget, terima kasih untuk MNC Group. Selamat ulang tahun, semoga makin jaya, makin sukses. Pokoknya terima kasih udah melibatkan aku untuk bisa ada di acara yang sangat luar biasa ini. Seneng sih, bangga banget, dan juga di balik lagu Apik itu banyak banget kesulitan sebelum aku rilis, kayak kemarin sempet ketempelan lah, terus sempet kayak Instagram kehack lah kayak gitu. Itu perjuangannya luar biasa gitu, kayak aku belum pernah menemukan cobaan sebesar ini di lagu atau single aku, dan sekarang lagunya itu jadi kayak sakral gitu loh. Seru karena lagu yang ku bawain dengan Kak Happy pernah ku bawain juga waktu di Idol. Jadi seru banget. Sebenarnya hari ini seru, ada hal yang baru yang gak pernah aku lakuin ya tadi ya, acting gitu ya, maksudnya gimmick jadi single man di Take Me Out. Seru banget lah, maksudnya hal-hal baru yang bisa aku dapat gitu. Tidak hanya itu, malam puncak HUT MNC Group ke-34 juga dimeriahkan oleh Rian Ibram, Lord Adi MCI, Carla Yulas, serta masih banyak lagi. Sangat luar biasa sih, hari ini seru abis, jadi so many great performance. Tadi kita juga para Miss Indonesia juga diundang untuk do the privilege for having the catwalk. Itu suatu kebanggaan dan sukacita bagi kami. Acara malam puncak ini merupakan bagian dari rangkaian acara sebelumnya dalam rangka perayaan HUT MNC Group ke-34 yang merupakan bentuk rasa syukur atas pencapaian yang telah diperoleh. Ya, saya mendukung dan sangat mengapresiasi
MNC Group yang sudah didirikan oleh Pak Haritanu dengan segala kerja kerasnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Haritanu. Jadi memang harus muncul perusahaan-perusahaan seperti ini untuk Indonesia unggul ke depan. Luar biasa, terima kasih ke Bu Puan atas dukungannya berkenan hadir di acara puncak ulang tahun MNC Group. Satu kehormatan dan satu semangat bagi kami dan seluruh keluarga besar MNC. Harapan kami, saya khususnya, MNC bisa terus tumbuh dengan baik dan lebih penting lagi bisa mewarnai ikut ambil bagian dalam membangun Indonesia juga. Harapannya untuk MNC Group yang ke-34 tahun semoga selalu memberikan tontonan yang terbaik untuk masyarakat, seru dan juga menarik.